Angin berhembus di seberang punggung gunung yang dingin di utara. Suara pagi yang tak terendah yang terlihat menyebabkan ketakutan di dalam hati orang yang tertinggal di belakang. Dalam suatu hari tenang pikirannya, Kaidan berpikir mengenai kata-kata Roman dan mendapat kesimpulannya bahwa dia benar. Karena dia menerima kebenaran. Kebenaran adalah berat. Berdeg-degan, menekan tangannya dengan lebih kuat daripada pakaian besi yang dia pakai. Dalam pikiran dia mengingat hari-hari damai masa lalu dan berpikir, Arcadia tidak bisa kembali seperti dulu. Masa-masa itu terasa seperti sebuah mimpi jauh. Bergembira, panas yang tidak datang dari api, dan keselamatan yang telah mereka ambil secara tergantung. Namun dunia itu telah disusahkan oleh pakaian besi penyerang. Setelah penyerangan Orke, untuk melawan monsternya, mereka juga harus menjadi monsternya. Ini adalah paradoks yang menegurkan jiwanya. Untuk bertahan dari hukuman, seseorang harus menekan tangan mereka sendiri dan meninggalkan kebenaran yang membuat mereka manusia. Kebenaran menembakkan hatinya, menentang kebiasaannya yang lembut, memakai semangatnya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pedang. Dia selalu merupakan seorang pria empati, tenang, dan tangan yang lembut. Tetapi dunia tidak lagi memiliki ruang untuk hal-hal sebegini. Di luar lantai batu, lantai itu merupakan sebuah hadiah kekosongan keadaan baru mereka. Arcadia selalu ditutupi dengan hujan yang tebal. Sebuah perlengkapan kristalin putih yang menembakkan kesalahan masa lalu dan harapan masa depan yang sama. Ia indah dengan cara yang tidak memaafkan. Pintu kota yang telah hilang dalam pertempuran yang lalu telah dibangun semula. Timber segar dan besi dingin yang berdiri sebagai simbol kekosongan mereka. Meskipun kayu itu masih kelihatan halus dan tanpa hujan, ia adalah kekosongan yang telah ditutupi kembali. Fungsional tetapi salamelamania berubah. Dan hari seterusnya, perjumpaan staf senior diperhatikan di dalam kota. Udara yang tebal dengan bau kayu basah, parchment lama, dan tekanan di bawah orang yang mengetahui bahwa mereka berdiri di tepi jembatan. Haydn berdiri di depan meja kekosongan yang panjang. Nafasnya sedikit seperti di dalam ruang. Perjumpaan di mana dia menjelaskan situasi keseluruhan. Suara dia tenang, tetapi terdapat sedikit penyesalan di mata dia saat dia menunjukkan ke peta yang menyebar di depan mereka. Dia mengatakan bahwa setelah Grexer menetapkan Queen Luna, dia telah meninggalkan Kalau dan 10.000 pasukan dan bergerak ke timur menuju wilayah Elven. Angka-angkanya menegur, hujan berwarna hijau yang mengancam semuanya dalam jalannya. Dari perspektif Grexer, dengan Luna telah kelaparan, jika bahkan Elves juga jatuh, maka tidak lagi ada kuasa untuk menghentikan Orcs. Itu adalah efek domino katastrofi. Jatuh sebuah kerajaan akan tiba-tiba menyebabkan kacauan yang berikutnya. Setelah Queen Luna diambil oleh Roman Dimitri, jika mereka ingin menghadapi Orcs lagi, ada masalah bahwa Blizzard menjadi lebih buruk. Tujuan kesempatan menutup, dihujan oleh musim berpindah. Bergerak ke dalam hujan untuk mereka hampir tidak mungkin, karena kuda-kuda akan berlarut dan lelaki akan bergelap di jejak mereka sebelum mereka pernah melihat musuh. Setelah Orcs mengendalikan White Wolves, tanah hujan merupakan tempat pertempuran optimal bagi mereka. Mereka adalah makhluk hujan. Tubuh mereka beradaptasi dengan tenang-tenang yang mengalirkan kekuatan manusia. Dengan serius Kaidan yang berkata, jika mereka bertempur di tanah hujan, mereka pasti akan dikalahkan. Kata-katanya berdiri di udara seperti kristal ice, dingin dan tidak bergerak. Roman duduk di atas Kaidan dengan tangan-tangannya berlintas, posturnya sejagat dan tidak menyerang seperti goneng-ganeng yang mengelilingi mereka. Mata-matanya merupakan pool gelap dari kalkulasi, menunjukkan tidak ada pengetahuan yang memusnahkan orang lain. Dia mengatakan perang adalah menentang waktu. Setiap detik yang mereka luangkan berdebate adalah saat Grexer kedua memperkuat conquest-nya. Pada saat itu Grexer tidak tahu bahwa dia telah menghilangkan Luna. Jadi itu adalah kesempatan terakhir untuk mengubah kejadian perang. Elemen kejutan merupakan keuangan satu Satania yang mereka tinggalkan, dan Roman bersedia untuk menghabiskan semuanya. Kaidan mengatakan bahwa tidak ada jalan untuk bergerak melalui Blizzard itu. Dia bergeser menuju jendela, di mana kondisinya berwarna putih menjadi mumpuh untuk melihat bahkan taman. Roman kemudian melihat Kaidan secara langsung dengan mata dan memberitahu dia untuk mengumpulkan semua kekuatan yang Luna dapat memobilisasi. Ada kekuatan magnetis di mata dia, permintaan keadilan yang melewati logik, dan dia akan menunjukkan kepada mereka secara langsung bahwa Luna harus mengikuti atmosfera berubah secara tiba-tiba, bergerak dari ruang torchlit yang dikocok hingga eksposur yang memukul keluarga. Kemudian scene berubah menjadi sebuah tempat terbuka di dalam Fortress Luna, di mana angin memukul pakaian anak-anak yang dikumpulkan menjadi frenzy. Roman berdiri di depan Satria Luna. Figurnya bersiluet menentang langit berwarna putih yang menyeramkan. Dia melihat beberapa wajah yang sedih, orang-orang yang telah melihat rumah mereka terbakar, dan adik-adik mereka jatuh. Dia mulai berbicara mengatakan bahwa dia tahu bahwa mereka telah bekerja keras untuk mengembalikan lingkungan. Dia mulai berbicara mengatakan bahwa dia tahu bahwa mereka telah bekerja keras untuk mengembalikan lingkungan Arcadia. Tetapi usaha itu tidak memiliki keberanian. Ketinggian yang diikuti menjelaskan, Haydn dan mata tentara mengembalikan mendengar kata-katanya. Sebuah campuran kejutan dan kemurungan penyesalan berbubung di bawah permukaan.
Mereka telah berlutut untuk tanah ini. Mereka kami. Huydan bertanya jika dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak mencoba cukup keras. Terdapat sebuah perisian penyesalan dalam suaranya. Untuk membuat perjuangan mereka dihapus sebegitu secara kasual, seperti pengkhianat. Kata-kata Roman berkonflik dengan kebenaran karena tentara. Luna telah merisikan nyawa mereka untuk menyelamatkan rumah mereka, tetapi akhirnya gagal. Mereka telah memberikan segalanya, namun Roman berbicara siola-iola, mereka hanya berjalan melalui gerakan. Tanpa menunjukkan emosi ke wajahnya, Roman menjawab dengan positif. Ekspresinya sebuah maskeran ketidakpercayaan. Dalam pikirannya dia bertanya kepada Luna dan Palau Tenggara Barat dari hayat sebelumnya, apa perbedaan antara mereka? Dia membandingkan K2-2-nya di laboratorium sejuk dari ingatannya, menurunkan kekuatan dan kegagalan mereka. Keputusan satu-satunya yang dia buat adalah bahwa dalam keamanan Luna diperbolehkan oleh kekuasaan dunia Tri dan Isabel. Mereka telah hidup di bawah perlindungan dewa. Tidak pernah benar-benar belajar bagaimana berdiri ketika cahaya menghilang. Dia kemudian mengatakan, ketika sejuk pertama kali dimulai, mereka mungkin sudah terdesak. Dia bergerak perlahan-lahan di depan rangka. Sepatunya bergerak secara ritmik di tanah yang dingin. Tetapi sejak Queen Isabella dilahirkan, Luna menjadi memalukan. Mereka telah membeli kekuatan mereka untuk keamanan, kegagalan mereka untuk tidur lembut. Itulah dasarnya masalahnya. Dia memotong balik lapisan masyarakat mereka untuk menunjukkan perlindungan dewa di bawah. Orang-orang kerajaan Luna telah menjadi terbiasa dengan berkat dan kesejahteraan Tuhan yang tidak siap untuk ekstrim. Mereka seperti bunga rumah panas, indah dan ringan, tetapi terpunya untuk mengalir pada tanda sejuk pertama. Mereka hanya mempelajari andang-andang kisah yang hanya bergantung mengikuti ritual tanpa memahami instingsi pertahanan. Ritual-ritual tersebut diperluas. Dengan suara sejuk, dia mengatakan, sebagai hasilnya, Luna telah ditaruh ke kekacauan oleh kehilangan Raja Isabella. Fondasi mereka adalah satu orang. Dan ketika pilar itu telah dihilangkan, seluruh atasnya telah terkubur. Luna tidak bisa dianggap sebuah negara normal, karena bahkan tidak bisa melindungi diri setelah kehilangan raja mereka. Satria berubah secara tidak nyaman. Kebenaran kata-katanya lebih menjijikkan daripada sejuk. Roman kemudian mengatakan bahwa saat dia telah mengambil kerajaan Luna di bawah perintah Dimitri, dia akan mengajar mereka untuk menjadi bergantung diri. Dia tidak lagi hanya pemimpin sementara mereka, dia merupakan arsitek mereka, dan dia akan mengajar mereka teknik yang dipanggil martial arts sialkan. Nama itu terdengar aneh ke telinga mereka. Seperti suara dari dunia lain. Martial arts itu bukan hanya metode untuk bergerak di hujan, tetapi untuk menghilangkan kehadiran seseorang. Menghilangkan jejak juga bisa dengan menggunakan teknik. Itu adalah seni menjadi musim panas itu sendiri. Tak terlihat, tak mungkin, dan membunuh. Dia tambahkan bahwa mereka bahkan bisa belajar bagaimana menentukan posisi musuh di Blizzard, di mana bahkan kelihatan itu terbatas. Itu adalah transendensi sensor, cara melihat dengan jiwa ketika mata dilindungi oleh putih. Dia kemudian mengatakan bahwa itu jauh lebih tepat dan sempurna daripada Luna di setiap jalan. Setelah hari-hari berubah menjadi kegagalan pekerjaan fisik yang mengerikan dan kondisi mental, tentara mulai berubah. Sementara Roman mengajar mereka teknik seperti itu. Salah satu satria Luna bertanya pada Huydan, apakah Roman adalah anggota Tuhan? Pertanyaan itu diunggah dengan rasa kecewa ketika mereka menonton Roman bergerak melalui hutan yang terlalu dalam. Siola-iola itu bukan hal lain daripada jalan yang terbatas. Dan orang lain juga mulai bergosip. Suara mereka berbisik rendah yang berlawanan dengan angin. Mereka melihat kekuasaannya dan tidak menemukan penjelasan duniawi untuk itu. Mendengar pertanyaan itu, Huydan berubah dan mengatakan bahwa dia bukan anggota Tuhan. Dia mengetahui lebih baik. Anggota Tuhan merupakan penghantar kemerdekaan, dan Roman Dimitri adalah sesuatu yang jauh lebih visceral. Dalam pikiran dia mengingat saat pertama kali dia bertemu Roman Dimitri, dia berpikir tentang darah, intensitas, dan kekuasaan sejauh itu yang kelihatan merosot dari manusia seperti api dari perusahaan. Dia berpikir untuk saat kedua dia memiliki ilusi yang sama. Ingin percaya di seorang Tuhan, tetapi semasa waktu telah berlalu. Dia memahami bahwa Roman bukan seorang anggota Tuhan, tetapi semangat pembela satria. Dia merupakan personifikasi keinginan untuk bertahan. Perjalanan yang tidak diadulterasikan untuk memenangkan lingkungan orang. Dia kemudian memberitahu para satria Luna bahwa Roman sendiri telah memasuki alam transendensi. Dia lebih dari batasan orang biasa. Sebuah beacon jika mereka mengikuti jalannya. Persiapan-persiapan itu lancar dan menakutkan. Meninggalkan ruang untuk kesulitan. Senanya berubah setelah 2 hari. Langit berkulit merah jambu saat matahari berjuang. Gerbang kastil berat terbuka. Dan Roman menyerah bersama para satria Luna untuk berlawanan dengan Orc. Mereka bergerak seperti cahaya melalui perlengkapan putih. Pergerakan mereka halus dan diam. Kontras yang tajam terhadap para satria lembut yang telah merupakan hanya seminggu sebelumnya. Jauh dari kastil, bersembunyi dalam punggung-punggung yang jauh, kegelapan yang berbeda berlaku. Di gunung berhutan yang berhutan, terdapat pintu penyelam dilindungi oleh 2 orc besar. Tusuk mereka berwarna kuning dan udara mereka berasal dari kelembapan-kelembapan. Mereka berdiri seperti bata-beta grotes dari daging dan jantung, menghukum keamanan hujan. Di dalam penyelam, para satria dari Luna dipegang,
berdiri bersama untuk panas dalam kegelapan yang dingin dan gelap. Udara itu tebal dengan bau ketakutan dan tubuh-tubuh yang tidak dipanaskan. Seorang orc memasuki ruangan penjara dan mengatakan bahwa Lord Grexer mereka telah menangkap Quill Luna. Suara orcnya merupakan jembatan yang terlihat bervibrasi dalam beta-beta dari penyelam. Dan Arcadia praktisnya berada di tangan mereka. Pembohongan itu dipengaruhi dengan ketawa keras yang mendengar dari lantai yang dingin. Mendengar berita bahwa penjara telah terpengaruh. Keberharian harapan mereka menghapus seperti cenderung dalam tempo hujan. Di antara mereka berada Jiro, salah satu penjara Quill Luna yang telah menyerang Orquell untuk menemukan perintah. Dia duduk di sudut, perlengkapan-perlengkapannya menjauh, meninggalkan dia dalam hampir tidak apa-apa. Jiro merasa seperti seluruh dunia di sekitarnya telah terpengaruh. Daya terkehut, berat kegagalannya merupakan sakit fisik di perutnya. Dia menyalahkan dirinya untuk segalanya dan berpikir dia telah menolak kembar impulsifnya. Keinginannya untuk kebanggaan telah membuat orang-orangnya menjadi penjara dan meninggalkan Negora-Negronia tanpa pertahanan. Kemudian, tiba-tiba, melepaskan suara orc melalui tangan manusia di mereka yang menjengkelkan penjara. Ia terjatuh dengan penyakit yang basah di lantai basah. Jari-jari berguling dalam spasm dari kemurungan. Menyebutkan mereka pelayanan, dia memberitahu mereka untuk makan itu jika mereka ingin hidup. Kejahatan itu kasual, sebuah peringatan bahwa mereka tidak lagi dianggap orang dalam mata penjara mereka. Mengatakan bahwa orke meninggalkan ruangan sementara menutup pintu. Penyakit dari Yari-Yari terdengar seperti penutup dari kofin. Satria mulai berbisik antara diri mereka, membenci orke tapi tidak dapat mengatakan sesuatu dengan kuat. Kejahatan mereka merupakan sesuatu yang lemah yang memalukan, yang dihampiri oleh kebelakangan dan dingin. Kemudian, secara diam-diam, Jiro berdiri dan mulai berjalan menuju tangan. Pergerakannya perlahan, deliberat, dan tanpa kekhawatiran yang orang lain merasakan. Dia mengambil tangan dan duduk menghadap pintu, mata dia berdiam di atas Yari-Yari, intensitas yang menakutkan. Teman-temannya berpikir apa yang dia lakukan dan berjalan ke depan untuk melihat apa yang dia lakukan. Mereka mengharapkan dia untuk makan, untuk menyebabkan orc berputar demi selamatan. Tetapi Jiro berubah dengan wajah, bahkan jika dia mati, dia merancang untuk mengambil beberapa dari mereka bersamanya. Tidak ada kegilaan di mata dia, hanya kegelapan kristalin yang dingin. Mengatakan ini, dia mulai menghilangkan petir dari tangan dan mulai memotong luka. Suara luka menentang batu itu ritmik dan menakutkan, sebuah doa makabar untuk balas dendam. Penjara melihat mereka dengan kecewa, menonton malam mengubah kecemasan menjadi senjata. Sementara dia bekerja, pikirannya bergerak ke pilihan yang membawanya ke sini. Dalam pikirannya, Jiro bertanya diri dengan hanya 30 pertahanan dari Dimitri. Jika dia berpikir-pikir sudah menunggu Dimitri, bisakah dia mengalirkan situasi? Dia memainkan skenario-skenario di kepalanya, 1,0 pertempuran yang berbeda, bertempur di teater penyesalannya. Tetapi dia menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk Dimitri dengan siapa. Mereka tidak berhubungan untuk menyorot dirinya untuk Luna. Jadi, tidak ada harapan untuk memulai. Dia merasakan kemurungan terhadap syurga, perasaan ditinggalkan oleh kuasa-kuasa yang mereka telah menyokong. Dia kemudian ingat Tuhan bertanya apa yang dia inginkan. Itu adalah teriakan ke udara kosong. Mengapa mereka yang telah menyorot diri mereka untuk kontinen Salamander harus mengalami kematian sebegini? Mereka telah menjadi penyelamatan dunia, dan sekarang mereka dihapus seperti sampah. Dia tidak akan lagi memiliki pedang yang dimasak atau memakai silver dari naga-naga Guardian. Ini adalah akhirnya. Sebuah potongan daging dan hati yang terdesak. Dia kemudian melihat pintu dan bersembunyi di cahaya. Dalam pikiran dia berpikir yang terakhir yang dia harus lakukan bukan adalah menyalahkan Tuhan, tetapi mati seperti manusia seharusnya. Dia ingin tindakan terakhir menjadi salah satu agensi, penilaian kewujudannya terhadap monsternya yang mencari menghilangkannya. Suara langkah mendekat, berat dan ritmik. Saat pintu membuka, dia melompat ke depan dengan daging di tangannya seperti dia siap untuk mati. Dia memasukkan setiap suku kekuatan yang tersisa ke dalam serangan. Tidak ada mata yang terbakar dengan kebencian, tetapi yang membuka pintu adalah Haydin. Dagingnya berhenti sedikit dari mulut Haydin, udara berisik antara mereka. Jiro hampir berhasil menahan dirinya dari menembakkannya. Hatinya memukul di belakangnya seperti burung yang terkutuk. Mereka berdua melihat satu sama lain dengan wajah yang mengejutkan. Karena mereka berdua berpikir orang lain telah mati. Kejutan itu begitu mendalam bahwa untuk satu momen tidak bisa berbicara. Penyelamatan merupakan angin pergerakan dan perintah yang berisik. Haydin yang memimpin kumpulan telah menyelamatkan penjara dari kubah dan membawa mereka keluar dari kubah. Dia bergerak dengan kebencian yang baru ditemukan. Kakinya hampir meninggalkan tanda di ais yang Jiro masih berpikir apa yang berlaku. Pikiran dia berjuang untuk menangkap kebenaran penyelamatannya. Dia berlihat pada Haydin berpikir Luna seharusnya sudah telah dihancurkan. Logik dunia telah berubah, dan dia merasakan seperti dia berjalan melalui mimpi. Haydin dengan wajah menyenangkan kemudian memberitahu Jiro untuk menahan diri sementara perang belum selesai. Ada sebuah dalam mata Haydin yang belum ada di sana sebelumnya, api-api. Jiro kemudian bertanya apa yang dia bercakap tentang wajah menyenangkan. Haydin mengatakan penyelamatan Dimitri menghantar orc dan Luna telah dihantar. Kata-kata itu merupakan keajaiban, intervensi yang tidak datang dari surga, tetapi dari kebenaran manusia. Mendengar berita, Jiro tidak dapat menahan matanya. Mereka menarik jalan panas ke bawah wajahnya yang terlambat,
melepasi dalam udara ketika mereka jatuh. Dia benar-benar senang bahwa Luna tidak mati saat berat-berat dari perutnya telah dihantar. Kesalahan yang menakutkan untuk menghantar dia terlepas, digantikan oleh perasaan yang dia berpikir di mana Roman Dimitri berada seperti dia ingin mengucapkan perasaan hatinya. Dia melihat di lantai hujan, mencari lelaki yang telah mencapai yang tak mungkin. Atas hujan, dihantar dari kejahatan dari penjahat yang dibebaskan, seorang lelaki berdiri siluet melawan yang putih. Di luar gua, Roman berdiri di sebuah punggung kecil dengan pedang ayahnya. Melihat situasi dia berdiri tak bergerak, angin yang menembak di rambutnya, mata dia mencari garis untuk ancaman selanjutnya. Dia tidak mencari terima kasih atau doa mereka. Dia hanya menonton sebuah sentinel atas kerajaan yang dia menilai dan pahlawan yang dia menciptakan.